metode kompos yang lama membutuhkan waktu 3-6 bulan untuk jadi. Dari sanalah kita coba trial dan error gimana bikin 1 detik itu atau seketika lah istilahnya sampah organik itu bisa dikenali tanaman sebagai sumber nutrisinya. Pengolahan sampah seketika 1 detik itu adalah sangat baik. Jadi tanah kita juga meregenerasi tanah. Tanah-tanah yang tadinya keras, tidak bernutrisi karena kita menanam dengan pemanfaatan sampah, jadi tanah-tanah terregenerasi. Tentu saja hasilnya sangat baik dan sudah ada beberapa yang kita random test lab itu standar organik. Keberhasilan Yvonne meregenerasi tanah dengan pengolahan sampah 1 detik selama 3 tahun terakhir menyebabkan kebun budi yang dikelolanya berhasil mengembangkan berbagai tanaman produktif. Salah satunya bunga rosella. Bunga rosella yang dikembangkan Yvonne ini tumbuh begitu subur. Merupakan satu di antara berbagai jenis tumbuhan yang berhasil dibudidayakannya secara baik dan mampu menembus pangsa pasar modern di kawasan Kota Palembang dan sekitarnya. Biasanya kalau organik itu harganya lebih mahal. Kalau misalnya pertanian yang menggunakan pupuk kimia, harga sayurnya itu bisa lebih murah karena ditanam secara massal dan cepat menggunakan pupuk kimia. Tapi di kebun budi sendiri, walaupun hasil dari pangan kita ini organik, kita juga tidak menjual semahal harga organik di pasaran. Karena kita mau mengedukasi masyarakat, ternyata untuk menanam organik itu satu mudah dan murah. Sehingga organik ini bisa diakses masyarakat manapun. Keberhasilan mengolah sampah 1 detik membuat Yvonne dan rekan penggiat lingkungannya menampung berbagai jenis sampah organik di kebunnya untuk menyiapkan ratusan bedeng tanaman organik. Mereka menerapkan cara elegan untuk memasok sampah organik, sekaligus menanggulangi sampah rumah tangga masyarakat perkotaan. Bahkan dengan cara jemput bola, mengambil sampah organik dari rumah ke rumah. Saya start dari kebun budi ini dari mulai jam 8 pagi. Ambil mobil, siap-siap, beres sebin, susun ember, saya berangkat. Rute saya pertama, sumama ini seminggu 3 kali. Hari ini rutenya kemana? Minimal ember yang saya bawa itu 70 ember, Bu. 70 ember itu saya ambil. Sumama yang rute pertama itu daerah Soekarno-Hatta. Sampah rumah tangga. Itu saya tuh. Terus dari itu langsung ke Sekip. Daerah Sekip sudah tuh daerah Cambayagung. Cambayagung itu ada dekat Celentang, kita ambil, itu yang dekat sekolahan. Mendatangi rumah ke rumah dengan berbagai rute lokasi, tidak hanya untuk memperoleh sampah organik. Ruslan yang merupakan rekan aktivis lingkungan Yvonne juga memiliki visi membiasakan warga untuk memilah sampah. Kalau awal-awalnya
agak sedikit sulit. Setelah kita kasih pengertian, kita kasih masukan, tujuannya apa, gunanya apa, ya Sampat ini respon masyarakat termasuk bagus. Nah, pilah-pilah sampahnya antara organik dengan plastik. Kalau dalam segi kita mencari kayak pilah-pilih sampah, sudah sering kita omongin, Pak, Bu, tolongnya jangan ada plastik, jangan ada botol, jangan ada beling. Ya Pak, tapi begitu kita ambil, di atasnya sampah organik, di bawahnya beling. Aduh, bisa kasih tahu lagi, kasih pengertian sampai dia benar-benar mau nyadarin. Nah itu. Kendala yang banyak dihadapi Ruslan, warga yang menyetor sampah organik belum memahami dengan benar penyortiran sampah. Antara sampah organik dan sampah non-organik yang sulit terurai. Sehingga Ruslan harus selalu mengingatkan memilah sampah dengan benar. Agak ribetnya gini, wah Pak ini repot Pak ini. Cuman kalau kita mau mulai belajar sama-sama, insya Allah nggak susah. Cukup kita butuh ini plastik, ini organik. Nah, seiring waktu, lama-lama ya mereka juga respon dan mengerti dan mau. Nah, akhirnya sampai sekarang ini, ya terbantu. Dan warga sendiri, dia bilang sangat terbantu sekali Pak sekarang. Karena kami nggak repot-repot buang sampah. Jadi sampah kita jemput ini sangat membantu. Intinya begitu, Bu. Dari sosialisasi pemilahan sampah ini, Ruslan berharap akan makin banyak warga yang menyadari memilah sampah dengan benar. Bahkan turut berperan dalam pemanfaatan sampah organik, seperti yang dilakukan di Kebun Budi. Yvonne dan rekan aktivis lingkungan di Kebun Budi telah membuat metode tersistem dalam pengolahan sampah organik. Puluhan ember berisi sampah organik yang berbau dan tidak lagi berguna di kebun ini sangatlah berharga, karena akan menjadikan tanah memiliki nutrisi yang sangat tinggi dan dibutuhkan oleh tanaman. Awalnya itu karena kami melihat sampah ini menjadi permasalahan yang sangat serius ya. Memang sudah banyak gerakan dan kegiatan untuk pengolahan sampah anorganik, misalnya plastik, kaca, dan lain-lain. Terutama plastik itu sendirilah. Tapi yang organik ini belum. Padahal sampah organik ini yang menimbulkan bau, yang membuat pencemaran air, udara, tanah, tapi ini belum diolah. Sampah organik inilah yang sebenarnya bisa meledak yang berbahaya. Dari masalah inilah membuat kita berpikir dan berinovasi bagaimana caranya kita bisa mengolah sampah organik. Pembuatan kompos menggunakan sampah organik. Walaupun terkategori murah, namun hingga kini tak banyak orang yang melakukannya. Selain belum teredukasi dengan pemilahan sampah, masyarakat umum terkadang banyak yang tidak tahan dengan bau yang ditimbulkan oleh sampah organik.
Ivon terus berupaya mengedukasi warga dengan cara baru. Pengolahan kompos 1 detik dengan bioaktivator yang mengurangi bau sampah dan mempercepat pengomposan. Awal-awalnya sih kami edukasi ke masyarakat untuk pengolahan sampah organik menggunakan metode-metode konvensional ya. Tetapi di lapangan tuh ditemui bahwa satu, masyarakat itu masih enggan karena mengolah sampah organik itu berbau. Juga kalau mereka tidak telaten, sampah organik ini bukan terjadi pengkomposan, terjadinya pembusukan. Dan juga proses pembuatan pengolahan sampah 1 detik itu adalah sampah yang kita ambil tadi, kita langsung taruh di lahan tanam, kita buat area tanamnya lah. Kalau di sini kita menggunakan genteng bekas. Mas Rizko, kita kayaknya panen agak susah ya, agak gagal ya. Iya, akhir-akhir bulan ini panenan semakin kurang, semakin gagal. Pupuk kan susah dicari, mana mahal lagi. Iya, nanti kita belajar sama Mbak Ivon aja ya. Boleh, kita coba Iya, belajar. mana tahu kan dia kan bisa menerima kita kan, belajar di situ. Sekarang aja yuk ke tempat Mbak Ivon yuk, belajar Ayo. yuk. Yuk. Ayo. Selamat siang Ibu. Selamat siang Pak, Bu. Lagi panen buah Bu. Iya, lagi panen markisa. Oh, seger-seger banget Bu. Iya. Emang pakai pupuk kimia apa Bu? Oh, kami nggak pakai pupuk kimia di sini, Oh, terus pakai apa Bu? pakai kompos. Kompos kan lama Bu. Oh, di kebun Budi enggak, komposnya cuma 1 detik. Oh, kok bisa Bu? Mau belajar? Boleh Bu. Yuk kita belajar sekarang. Ayo, saya petani ini Rosella sama bayam Brasil. Nah, tapi semenjak ini gagal ya, karena pupuknya susah dicari, harganya mahal, susah dijangkau harganya, karena kurang subur. Karena kurang subur kan, apalagi sekarang ini kan musim panas. Nah, jadi kan tanamannya tidak sesuai. Perbandingannya sih jauh beda. Cuman tanamannya kan lumayan kan, di situ kan lumayan, boleh katakan ini gagal panen. Jadi sampah-sampah organik yang sudah dipilah kita kumpulkan, lalu kita taruh di lahan seperti ini. Kita bikin areanya, kita bisa batasi dengan genting. Setelah itu, supaya tidak berlalat dan tidak berbau, kita siramkan tadi cairan, air, dan biowaspромik. Emang kalau pakai kertas makan ini memang bisa Bu? Iya, kertas makan seperti ini juga masih bisa diolah dengan biowaspромik. Jadi saat melakukan pemilahan, kita tidak bingung, hanya perlu memilahkan antara plastik dan organik. Sehingga seperti plastik, kaca, itu tidak kita masukkan dalam pemilahan kita. Sisa makanan, bungkus nasi, kertas nasi seperti ini masih bisa kita campur dan kita olah menjadi pupuk tanaman kita. Ivon mengenalkan teknik regenerasi tanah yang sangat mudah kepada para petani. Sampah organik yang sangat bau langsung menjadi tidak lagi berbau saat sudah disiram dengan bioaktivator yang merupakan hasil fermentasi campuran air, kulit buah, dan starter pengomposan yang dikembangkan dari fermentasi alami. Pengomposan pada media tanam akan semakin baik setelah sampah organik ditimbun dengan tanah, kotoran hewan, dan kapur dolomit untuk menetralisir pH tanah.
kita siramkan dengan Biowash Promik. Biowash Promik itu sendiri kita encerkan 1:30. Jadi penggunaannya sangat hemat. Untuk satu beddingan mungkin sekitar 1 kali 10 meter, kurang lebih 5 ton sampah, itu kita hanya menggunakan 1 sampai 1,5 liter Biowash Promik saja. Untuk membuat Biowash Promik kita butuhkan bisa dari materi organik. Kalau di kota biasanya kita sarankan menggunakan kulit-kulit buah. Kalau di perdesaan, di perkebunan kita sarankan menggunakan limbah yang ada di kebun. Misalnya seperti batang pisang atau misalnya dari batang jagung yang sudah tidak dipakai, enceng gondok. Itu perbandingannya 1:5:25. Bahan materi organik rendamannya itu ibaratnya kita menggunakan air 5 liter, materi rendamannya itu hanya 1 kilo. Tapi kita butuh starter namanya Promik. Promiknya itu 200 ml. Jadi ada 3 bahan yang kita gunakan, Promik, materi organik, dan air. Airnya boleh apa saja. Makanya disebut Biowash Promik. Nah, tadi sudah lihat kan prosesnya? Begitu mudah kan ketika sampah kita taruh kotoran sapi atau misalnya punya kotoran hewan apapun bisa kita pakai, lalu kita kasih sekam bakar, dolomit, dan kita siram lagi oleh Biowash Promik, sudah bisa langsung kita tanami. Semudah itu. Sudah siap tanam? Iya, kita tanam sekarang yuk. Media tanam yang sudah diolah Yvonne ini mengandung bakteri baik yang mempercepat penguraian limbah organik, sekaligus membunuh patogen penyebab bau busuk. Kebun Budi menerapkan pengelolaan sampah organik yang dinilai banyak kalangan sulit ditangani. Upaya mengelola sampah seperti ini tidak mengganggu lingkungan sekitar, bahkan sangat efektif dalam meregenerasi tanah menjadi subur dan bermanfaat bagi ekosistem di sekitarnya. Permasalahan pupuk sampai saat ini masih menjadi persoalan pelik yang dihadapi petani. Mahalnya harga pupuk memicu kelangkaan pupuk bersubsidi, sehingga metode kompos 1 detik yang diterapkan di kebun Yvonne dengan memanfaatkan sampah organik sangat menarik bagi petani di sekitarnya. Mudah ya, paling nanti kita tinggal siram 2 hari sekali. Oh iya Bu, nanti saya praktekkan di rumah, semoga berhasil. Ya, yuk mari. Kalau di Kebun Budi sendiri, karena kita juga sebagai kebun percontohan, kebun edukasi, kebun penelitian, maka di kebun ini kita banyak uji coba menanam banyak jenis tanaman. Tanaman sayur, tanaman buah, umbi-umbian, rimpang, dan juga tanaman-tanaman obat kita coba tanam di sini dan semuanya berhasil. Tanaman produktif dengan metode tanam organik mampu menghasilkan produk buah, bunga, dan sayur unggulan. Yvonne rutin memasok berbagai hasil tanamannya ke supermarket dan department store yang ada di kota Palembang. Bunga rosella dan bunga telang menjadi komoditi unggulan dari Kebun Budi ini, yang dalam waktu dekat akan merambah ekspor ke Asia Timur. Kalau untuk hasil dari Kebun Budi, pemasaran yang telah kita lakukan itu ke supermarket di sekitar Palembang dan juga sudah keluar kota dari produk-produk yang kita keringkan. Mudah-mudahan bisa keluar negeri. Kalau dalam waktu dekat ini yang mau kita tingkatkan tentu saja penjualan atau pemasaran yang lebih luas, lalu juga untuk edukasinya sebenarnya. Jadi kami ingin masyarakat lebih teredukasi tentang pengolahan sampah organik mereka. Semakin tingginya permintaan produk komoditi dari Kebun Budi, membuat area tanam di Kebun Budi juga semakin meluas, sehingga membutuhkan banyak pasokan sampah organik.
berkat upaya sosialisasi dan kampanye pemilahan sampah yang gencar. Warga yang membuang sampah di Kebun Budi juga turut bertambah. Pasokan sampah kini tidak berasal dari rumah tangga saja, namun juga dari hotel dan restoran yang memiliki jumlah sampah organik melimpah. Saran untuk para petani yang kesulitan mendapatkan pupuk atau merasa pupuk kimia itu ternyata mahal, bikin kompos itu sulit, lama, dan kadang cenderung gagal, adalah yuk kita coba belajar olah sampah pakai biowash promik. Jadi dengan memanfaatkan sampah yang kita hasilkan setiap hari, memanfaatkan sampah di sekitar kita, memanfaatkan sampah dari limbah-limbah perkebunan kita bisa menciptakan pupuk kita sendiri. Kita tidak hanya menjadi konsumen, kita menjadi produsen. Sejak awal masa tanamnya hingga panen, buah, bunga, dan sayuran yang ditanam di sini tidak membutuhkan pupuk lain. Pemeliharaan yang dilakukan cukup dengan penyiraman air yang disesuaikan setiap harinya, serta penanganan hama yang ramah lingkungan. Kebun Budi menjadi contoh pertanian masa depan. Pemanfaatan kompos sebagai pengganti pupuk kimia tidak hanya bermanfaat bagi tanah dan tanaman, tetapi juga memiliki peran penting dalam pelestarian lingkungan. Upaya ini juga untuk mengurangi jumlah sampah organik yang masuk ke tempat pembuangan akhir, sehingga dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Dengan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengolahan sampah organik secara elegan, dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan lestari bagi generasi mendatang.